Baik, pemirsa, pagi ini kami hadirkan juga laporan langsung dari beberapa titik wilayah. Kami memiliki dua reporter kami, kontributor kami yang berada di Pelabuhan Ciwandan, Banten, dan juga di jalur Pantura atau di kawasan Tol Cipali kilometer 73. Ada Agung Prasetyo dan juga Siti Ma'rufah. Selamat pagi rekan-rekan. Pertama saya ingin ke Agung Prasetyo terlebih dahulu. Agung, informasi dari Anda. Arif Fadil, Yohana juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus mudik di hari 2 menjelang Hari Raya Idul Fitri pada pagi hari ini. Di tempat kami mengabarkan ini merupakan titik awal setelah tol Jakarta Cikampek menuju ke arah tol Cipali. Memang hingga saat ini terjadi kemacetan sejak dini hari tadi. Dari dua jalur yang ada, baik jalur utama yang menuju ke arah Cirebon ataupun jalur one way, dan kendaraan masih memadati seluruh lajur yang ada, yang dipadati oleh kendaraan pribadi yang memang akan menjalankan mudik pada pagi hari ini untuk ke sejumlah wilayah yang ada di Jawa Barat ataupun ke Jawa Tengah. Selain itu juga memang pada pagi hari ini ataupun sejak tadi malam hingga pagi hari ini terjadi lonjakan kendaraan yang cukup signifikan, sehingga memang terjadinya kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik. Dan kalau kami di tempat kami mengabarkan ini, kemacetan cukup panjang. Selain itu juga, selain adanya lonjakan kepadatan ataupun kemacetan dan peningkatan volume kendaraan, untuk pada pagi hari ini ada beberapa faktor penyebab dari kemacetan yang terjadi di ruas tol Cipali yang mengular ke tol Jakarta Cikampek. Memang diantaranya yaitu ada beberapa faktor, yakni para pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Ini menyebabkan kemacetan yang menimbulkan menjadi lebih parah. Selain itu juga pihak kepolisian sejak subuh tadi terus melakukan sterilisasi untuk menghimbau ke para pemudik agar tidak berhenti di bahu jalan, karena ini menyebabkan atau menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Selain para pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk istirahat, kemacetan juga disebabkan adanya aktivitas keluar masuk rest area seperti di kilometer 81 yang merupakan titik rest area pertama tol Cipali, karena kantung parkir yang disediakan oleh pihak pengelola tol tidak memadai atau tidak menampung kendaraan pemudik yang begitu cukup banyak, sehingga ada antrian yang mengular ke lajur jalan dan menimbulkan kemacetan juga yang cukup parah. Selain itu dapat kami informasikan, memang selain di titik 81 kemacetan di tempat kami menggambarkan ini, kalau kami dapat gambarkan memang sejauh mata memandang sekitar 10 km lebih antrian ataupun kemacetan ini terjadi, baik dari jalur utama ataupun jalur one way yang masih diberlakukan. Selain itu dapat kami informasikan juga memang kemacetan ataupun kepadatan terjadi juga di kilometer 57 rest area tol Jakarta Cikampek. Ini merupakan rest area pertama juga setelah tol layang MBZ, dan memang banyak pemudik ataupun aktivitas keluar masuk kendaraan sehingga menimbulkan antrian juga. Untuk mengantisipasi antrian ataupun kepadatan di titik-titik rest area, terutama rest area 57 sampai rest area 81, pihak kepolisian dan bekerja sama dengan pihak pengelola rest area memberlakukan sistem buka tutup rest area. Bila mana rest area tersebut penuh, akan dialihkan atau dihimbau untuk pemudik melanjutkan perjalanannya dan menggunakan rest area selanjutnya. Selain itu juga memang pihak rest area dan kepolisian membatasi para pengendara ataupun pemudik hanya diberikan waktu sekitar 30 menit untuk beristirahat di rest area, baik istirahat ataupun untuk mengisi bahan bakar minyak. Dan itu juga dapat kami informasikan, memang titik kemacetan juga terjadi di titik kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Untuk itu selain dapat kami informasikan juga memang antrian mengular hingga tol layang.
Untuk sistem rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada pagi hari ini diantaranya sistem kontraflow yang diberlakukan 2 lajur dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya sistem rekayasa lalu lintas juga masih diberlakukan kontraflow 2 km dari kilometer 70 sampai kilometer 72 perbatasan antara tol Cipali dengan tol Jakarta Cikampek. Setelah itu di ruas tol Cipali dari kilometer 72 sampai kilometer 414 diberlakukan sistem satu arah ataupun one way. Dan sistem rekayasa lalu lintas one way ini sudah berlangsung 24 jam lebih. Artinya volume kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa masih cukup tinggi dan memang ini juga merupakan puncak arus mudik. Selain itu di gerbang tol Cikampek Utama kalau kami pantau juga terlihat adanya antrian yang cukup panjang di mana untuk mengurai ataupun mengantisipasi kepadatan di sekitar gerbang tol di gardu transaksi untuk ke arah Jawa, pihak Jasa Marga juga membuka lebih banyak gardu transaksi untuk ke arah Jawa sebanyak 22 gardu transaksi. Dan memang untuk ke arah Jawa ini diprioritaskan untuk para pemudik sehingga banyak dibuka yang memang di hari-hari biasa hanya 7 gardu transaksi yang dibuka. Arif. Agung, highlight saja Agung, jadi kontraflow masih bisa dilakukan bagi mereka yang akan mengarah ke Jakarta dengan masuk di pintu tol mana, Agung? Dan mengenai mereka yang berasal dari jalur selatan atau dari kawasan Bandung yang biasa mungkin melintasi Purbalenyi, apakah bisa dikatakan masih bisa melintas di jalan tol Jakarta Cikampek, Agung? Baik, kalau untuk kendaraan yang melintas dari arah utara, karena ini diberlakukan sistem satu arah ataupun one way di ruas tol Cipali, pihak ataupun para pengendara bisa menggunakan jalur arteri, yakni jalur arteri Pantura, yakni kalau dari arah Cirebon bisa menuju ke arah Karawang. Setelah itu di ruas tol Cipularang ataupun tol Jakarta Cikampek memang diberlakukan hanya kontraflow 2 lajur, sehingga untuk kendaraan baik dari arah Bandung ataupun dari arah Cikampek ini masih dapat bisa menggunakan ruas tol Jakarta Cikampek hanya 2 lajur sampai kilometer 47, di mana nantinya para pengendara dari arah Bandung dapat masuk melalui gerbang tol Kalihurip Utama, sedangkan kendaraan yang datang dari arah utara ataupun dari arah Cikampek dapat masuk ke gerbang tol Dawan yang berada di kilometer 68 tol Jakarta Cikampek. Namun di kilometer 68 sampai kilometer 47 hanya ada 2 lajur yang disediakan karena 2 lajur digunakan untuk kontraflow, dan pada pagi hari ini masih diberlakukan kontraflow. Arif. Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporan Anda dari Tol Cipali.